Pawang hujan MotoGP, malu-maluin atau fan-fan aja, ditulis oleh Xherdi di SeaWorld.com. MotoGP baru saja selesai. Secara keseluruhan, bisa dikatakan acara berlangsung sukses kecuali balapan kurang maksimal karena cuaca sempat hujan deras sehingga balapan masuk kategori wet race. Sebenarnya, wet race ini tidak terlalu diharapkan para pembalap karena secara umum potensi mereka jadi terbatas. Ada keraguan untuk push the limit karena trek basah pasti sedikit lebih licin dari biasanya. Balapan yang awalnya 27 lap terpaksa dikurangi hingga menjadi 20 lap saja. Tapi kalian pasti sudah bisa tebak apa yang mau saya bahas di sini. Ini tentang hujan dan pawang hujan. Pawang hujan ini jadi terkenal dan bahkan jadi perbincangan media asing. Karena saat hujan deras, pawang ini muncul di depan paddock dan melakukan ritualnya. Sontak para kru dan pembalap antara merasa lucu, terpana, atau tak percaya menyaksikan ritual tersebut. Bahkan ada video pendek yang memperlihatkan Fabio Quartararo mencoba meniru gaya ritual tersebut. Di Twitter ada dua topik yang trending saat saya menulis ini, yaitu memalukan dan pawang. Perlu juga kalian ketahui, akun Twitter resmi MotoGP pun menyoroti ini. Ada dua cuitan dibuat, yaitu "It worked", artinya berhasil, dan satu lagi "The Master", dengan menampilkan video pawang hujan sedang melakukan ritual di bawah hujan deras. Ini menimbulkan pro kontra di jagat dunia maya. Terjadi perdebatan panas yang bahkan berujung saling sindir hingga saling maki. Yang pro menyebut itu adalah tanda keberagaman budaya yang tidak perlu merasa malu. Yang kontra menyebut malu-maluin disorot dunia internasional. Ada yang mengungkit dunia sudah modern, bahas soal metaverse, 5G, dan lain-lain. Ada yang bahkan membahas dari sisi agama. Ada yang mendukung pawang hujan, tapi mempermasalahkan saat dia tampil di depan banyak orang asing dan disorot kamera. Padahal menurutnya pawang hujan bisa bekerja di balik layar tanpa perlu dipermalukan seperti itu. Saya pribadi juga merasa aneh kenapa pawang hujan tampil di depan dan dilihat banyak orang. Saya jadi bertanya-tanya, apakah ini bagian dari marketing atau gimana? Kalau benar, ini bisa bakal jadi publisitas gratis buat pawang hujan ini. Bahkan banyak netizen asing yang meminta Dorna Sport agar memboyong pawang hujan ini ke sirkuit lain yang doyan hujan, atau merekrutnya sebagai pawang hujan resmi Dorna Sport. Yang jelas, pawang hujan ini jadi terkenal di mana-mana. Dalam marketing, ini promosi yang masif, gratis, dan dilihat ratusan juta pasang mata. Soal malu-maluin, saya rasa tidak perlu merasa malu. Saya ingat ketika WSBK November 2021 lalu, juga hujan sangat deras, bahkan harus ditunda berkali-kali. Banyak yang protes kenapa tidak didatangkan pawang hujan. Sekarang pawang hujan didatangkan pun pada komplain. Sedari awal, sejak WSBK, sudah ada banyak sorotan. Misalnya, kerbau di sawah, anak-anak main hujan. Ada banyak video rider yang mengalami sesuatu yang unik. Melihat emak-emak naik motor bonceng 3,
bocil naik motor tanpa helm, kamar hotel dimasuki kelelawar, naik motor dihalangi segerombolan kerbau yang mau lewat. Bukankah itu juga malu-maluin? Tapi inilah Indonesia dengan budaya, tradisi, dan gaya hidup yang ya memang beginilah. Saya rasa komplain dan merasa malu adalah hal yang tidak diperlukan. Kalau kita melihat sesuatu di negara lain aja, kadang bisa tertawa karena lucu dan tidak pernah melihatnya. Mereka ya biasa-biasa aja. Lagi pula pawang hujan punya sejarah panjang di negeri ini. Tanya aja orang-orang di sekitar kalian. Tiap ada hajatan besar, acara pernikahan, atau event penting, pasti rata-rata pernah panggil pawang hujan. Dan ini bukan rahasia umum lagi. Meski ini kadang untung-untungan, tapi tetap banyak yang pakai. Hehehe. Jadi tak usah jadi perdebatan hingga adu jotos. Saya yakin kalau pawang hujan ini jadi terkenal, pasti ada yang nyinyir iri. Kalau memang doyan nyinyir, apapun akan dinyinyirkan. Setidaknya ini komentar dari saya. Kalau ada pembaca yang tidak setuju, tidak masalah. Tiap orang punya pendapat yang berbeda. Saya update dan tambahkan satu hal ini. Ya, saya tahu itu. Pas hari Kamis lalu, saya bilang di sini sangat panas sekali. Aspal sangat panas sekali. Lalu mereka, pihak Mandalika, bertanya ke saya, apakah Anda ingin ada sedikit hujan? Hujan ringan atau deras? Saya awalnya bingung dan bertanya memang bisa. Mereka bilang tentu bisa. Lalu tidak lama kemudian benar terjadi hujan. Kata Race Director Loris Capirosi. Loris mengatakan bahwa dirinya tak mengerti bagaimana hal itu bisa dilakukan. Namun dirinya mengaku cukup takjub dan baru kali ini dirinya melihat adanya pawang hujan yang bisa memodifikasi cuaca pada sebuah balapan. Saya tidak mengerti bagaimana itu bisa terjadi. Tapi di Eropa dan negara lain selama saya memimpin balapan di sana, saya tidak pernah menemui itu. Jadi mungkin ini eksklusif hanya ada di Indonesia dan saya senang akan hal itu, tutup Loris. Bagaimana menurut Anda?